مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Nama saya Nur Isa dengan nomor induk mahasiswa 2441104050032 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas akhir semester untuk mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, yaitu mengenai pengertian metodologi studi Islam, baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua, penjelasan tentang Islam yang dibangun atas 5 pondasi beserta status keislaman seseorang jika salah satunya tidak terpenuhi. Serta yang ketiga, penjelasan mengenai menggunakan dalil nakli dan akli mengenai alasan mengapa seseorang itu harus percaya dengan adanya Tuhan. Langsung saja kita bahas poin yang pertama. Kita mulai dari pembahasan mengenai pengertian metodologi studi Islam baik secara bahasa maupun secara istilah. Kalau kita bedah secara bahasa, istilah ini terdiri dari 3 kata, yaitu metodologi, studi, dan Islam. Dalam kata metodologi, artinya ilmu tentang jalan atau cara yang teratur untuk mencapai sesuatu. Dalam kata studi, artinya kajian, penelitian, atau pembelajaran yang mendalam. Dan dalam kata Islam, Islam merupakan objek atau agama yang kita pelajari. Jadi, secara istilah, metodologi studi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang metode, cara, atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji, memahami, dan meneliti ajaran agama Islam secara mendalam, sistematis, dan terstruktur agar kita bisa memahami Islam secara komprehensif dan secara benar serta tepat. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Islam dibangun atas 5 pondasi, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kelima pondasi ini adalah pilar-pilar utama yang menegakkan keislaman seseorang. Lalu, apakah seseorang masih bisa dikatakan muslim jika salah satu dari pondasi itu tidak terpenuhi? Jawabannya adalah kita harus melihat terlebih dahulu apa penyebab pondasi tersebut tidak terpenuhi. Jika pondasi yang tidak terpenuhi adalah zakat atau haji karena kondisi ekonomi atau fisik yang tidak mampu, maka kewajibannya tersebut gugur dan orang tersebut tetap dikatakan sebagai seorang muslim yang sah. Begitu juga dengan puasa, jika ada uzur atau halangan syar'i seperti sakit atau dalam perjalanan, seseorang boleh tidak berpuasa asalkan menggantinya di hari lain. Namun untuk pondasi syahadat dan sholat, ini adalah inti pokok yang paling utama. Syahadat adalah pintu gerbang menjadi muslim, sedangkan sholat adalah tiang agama yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang berakal selama hidupnya. Jadi kesimpulannya, jika tidak terpenuhinya karena benar-benar tidak mampu secara syariat, ia tetap dianggap sebagai seorang muslim. Tetapi jika seseorang tidak memenuhi pondasi tersebut karena mengingkari, menolak, atau menyepelekannya padahal ia mampu, maka status keislamannya bisa rusak atau bahkan tidak lagi dianggap sebagai seorang muslim atau bisa dikatakan seorang yang murtad. Baik, untuk poin yang terakhir adalah penjelasan dengan menggunakan dalil nakli dan dalil akli mengenai alasan mengapa seseorang itu harus percaya dengan adanya Tuhan. Pertama, berdasarkan dalil nakli. Dalil nakli yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran. Salah satu contohnya adalah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang dimana Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dalil nakli ini menjadi petunjuk langsung dan wahyu yang mutlak bahwa Tuhan itu ada dan Dialah yang berhak disembah.
Kedua, berdasarkan dalil akli. Dalil akli yaitu dalil yang menggunakan argumen logika atau akal sehat. Secara akal, cobalah kita melihat keteraturan alam semesta ini. Adanya bumi, matahari, siang, dan malam, hingga susunan organ tubuh manusia yang sangat rumit dan presisi. Secara logika, segala sesuatu yang teratur dan indah ini mustahil terjadi dengan sendirinya secara kebetulan dari ketiadaan. Sama seperti sebuah rumah yang tidak mungkin ada tanpa adanya tukang yang membangunnya. Maka alam semesta yang megah ini pasti memiliki pencipta yang maha kuasa dan maha mengatur. Itulah alasan rasional mengapa manusia secara akal sehat harus percaya adanya Tuhan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan mudah dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Bapak Ishak Suryo Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Saya pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق